Bisa dimulai ya, teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa semua teman-teman yang sudah berkenan gabung pada pelatihan siang hari ini. Yang terhormat Kak Kodri Hilal Anwari selaku Ketua Umum UKM FIP GPS, yang terhormat Kak Mahfuz selaku pemateri pada pelatihan siang hari ini, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia gabung pada pelatihan siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ani Sofia, selaku moderator pada pelatihan siang hari ini. Sebelum ke acara, saya akan membacakan tata tertib pada pelatihan kali ini. Untuk tata tertibnya, yang pertama, peserta wajib menonaktifkan mic dan mengaktifkan kamera. Yang kedua, link absensi peserta akan di-share di akhir acara. Yang ketiga, peserta dilarang meninggalkan Meet kecuali seizin panitia. Yang keempat, username yang digunakan peserta wajib menggunakan nama asli. Yang kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara melalui kolom komentar yang disediakan dengan syarat harus diawali dengan kata izin bertanya, lalu diikuti dengan pertanyaan. Yang keenam, menggunakan pakaian bebas sopan. Dan yang terakhir, screenshot pelatihan sebagai bukti di link absensi. Pada siang hari ini, pelatihan akan membahas mengenai speaking. Public speaking yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Public speaking merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting yang harus dimiliki pada saat ini. Untuk itu, kita harus berlatih secara terus-menerus agar kemampuan tersebut bisa ada pada diri kita. Nah, untuk dapat memiliki kemampuan tersebut, mari kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Baik, sebelum ke pemateri, saya akan membacakan CV singkat dari pemateri. Pemateri kita yaitu bernama Mahrus, alamat Dusun Longka, Desa Bandang Lao, Kecamatan Kokop, Bangkalan, Madura. Email mohmahrus12@gmail.com. Nomor telepon 0831 2315 4175. Experience pengurus Hima Pepsi tahun 2018, pengurus UKM FGPS tahun 2018, pengurus komunitas public speaking tahun 2018 sampai 2019, pengurus forum mahasiswa Bangkalan tahun 2019 sampai 2020. Staf Kementerian Sosial Masyarakat BMKM Kabinet Joko Tole tahun 2019, Bendahara Umum UKM FGPS tahun 2019, pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Al-Furqon tahun 2019 sampai 2020, anggota HKTI Kabupaten Bangkalan tahun 2018 sampai sekarang, Menteri Riset Pendidikan BMKM Kabinet Baramuda tahun 2020, pengurus PMII Komisariat Universitas Trunojoyo Madura tahun 2020, Ketua OSIS SMPN 1 Kokop tahun 2013, Ketua OSIS SMAN 1 Kokop tahun 2015. Riwayat pendidikan SD Negeri Bandang Lauk 3 tahun 2006 sampai 2012, SMP Negeri 1 Kokop tahun 2012 sampai 2013, SMA Negeri 1 Kokop tahun 2014 sampai 2016, Universitas Trunojoyo Madura tahun 2017 sampai sekarang, Prodi PBSI. Other info, skills, debat and volleyball, interest musik dan membaca, language Madura dan Indonesia, penghargaan juara 3 Lomba Cipta Puisi, juara 2 debat Disnatalis FIP tahun 2019, juara 2 KDMI tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, mohon izin Kak sebelumnya, sebelum Kakak memaparkan materinya, perlu saya sampaikan bahwa
Pemaparan materi berlangsung selama 1 jam 30 menit dan sisanya diskusi 30 menit. Dan kepada teman-teman yang hadir pada pelatihan pada siang hari ini, boleh untuk sambil menyimak materi yang narasumber sampaikan, boleh melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang tersedia materi menyampaikan materi. Baik, untuk mempersingkat waktu materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Kamharus, kepadanya dipersilahkan. Halo Kak. Suara saya kedengeran? Iya, dengar Kak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Umum UKM FIP JPS 2020, Saudara Qadri Hilal Anwari. Yang saya hormati Pembina UKM FIP JPS, Bapak Afif. Yang saya hormati seluruh pengurus dan juga teman-teman anggota UKM FIP JPS 2020. Awal kata alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa diberikan sehat, diberikan sempat untuk mengikuti kegiatan pelatihan public speaking pada kesempatan siang hari ini. Teman-teman dan seluruh pengurus, hari ini kita akan membahas kaitannya tentang public speaking. Bisa dilanjut? Oke, kalian bisa, kamu bisa. Sebenarnya public speaking itu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Kenapa saya katakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia? Karena hampir setiap hari kita melakukan yang namanya kegiatan berpublic speaking, baik itu di rumah, baik itu di masyarakat, baik itu kuliah kalian, dan masih banyak lain. Kenapa public speaking itu kemudian dikatakan sangat penting? Karena ketika seseorang mampu untuk menguasai public speaking dengan baik, dia akan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dia akan mampu untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Karena kemampuan atau keahlian dalam berpublic speaking itu adalah menjadi poin utama atau menjadi poin plus ketika kalian semua nanti akan mampu untuk menjadi public speaker yang baik. Oke, kamu bisa lanjut. Jangan menjadikan tubuh Anda menjadi budak bagi diri yang malas, karena sebenarnya Anda mampu. Ini kata-kata yang selalu saya sampaikan ketika saya itu malas untuk melakukan suatu hal. Jadi malas nugas, malas untuk belajar, dan malas sebagainya. Jadi sebenarnya kalian itu punya potensi dalam diri teman-teman semuanya. Akan tapi terkadang kita dikalahkan oleh rasa malas, dikalahkan oleh nafsu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalian itu mampu, akan tapi yang selalu menghampiri teman-teman itu adalah rasa malas yang kemudian membuat teman-teman itu tidak mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya teman-teman lakukan, sehingga waktu kalian itu terbuang percuma. Itu yang menjadi masalah-masalah sebenarnya yang selama ini mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya itu sering dialami. Oke, lanjut. Public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking adalah, menurut saya, public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Kenapa saya katakan seni? Karena seorang speaker itu harus memiliki beberapa kualifikasi yang sangat penting. Salah satunya adalah bahwa speaker itu harus menarik. Speaker itu harus dia harus mampu menguasai kosakata yang banyak. Speaker itu harus berpenampilan lebih daripada orang pada umumnya, karena dia harus mencuri perhatian para audiens, mencuri perhatian para tamu yang hadir. Itu yang paling sangat penting dari public speaking. Makanya saya memaknai public speaking itu sebagai seni dalam berbicara di depan umum, karena ada banyak sekali public speaking. Oke, bisa dilanjut dulu. Ya, seni dalam berbicara di depan umum. Jadi
makna public speaking dalam hemat saya adalah seni dalam berbicara di depan umum. Itu saya namakan public speaking. Itu pengertian public speaking menurut versi saya. Nanti teman-teman bisa memberikan makna tersendiri apa public speaking setelah kita nanti diskusi dan mengikuti materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan, boleh dilanjut. Jenis-jenis public speaking. Sebenarnya public speaking itu ada banyak. Salah satunya adalah dilanjut ya. Salah satunya adalah pidato dan ceramah. Ini yang sangat identik dengan public speaking. Kenapa public speaking dan pidato bersama ceramah ini selalu identik, selalu ada keterkaitan? Karena memang ini yang menjadi sangat penting bagi seseorang, apalagi dia adalah seorang figur. DPR, presiden, gubernur, bupati, pak camat, pak kepala desa. Kalau di kampus ada ketua BEM atau Presma, ada DPM, ada BEM fakultas, ada ketua HMP, ada ketua UKM. Dia harus mampu untuk berpidato dengan baik atau berceramah dengan baik, karena nanti dia akan ada sambutan dan lain sebagainya. Jika dia tidak mampu untuk untuk mencairkan suasana, untuk melihat keadaan audiens seperti apa, nanti jenis audiensnya seperti apa, itu maka dia nanti akan dipandang atau dinilai kurang baik oleh para audiens karena dia dinilai gagal dan kurang mampu untuk membaca audiens dengan baik. Oke, lanjut. Jenis public speaking selanjutnya itu ada moderator. Kemudian jenis public speaking selanjutnya ada MC, atau kita mengenalnya dengan istilah lain pembawa acara. Dan jenis public speaking ada lagi, ada sambutan, dan lain-lain. Sebenarnya jenis public speaking itu ada banyak, teman-teman. Akan tapi silakan boleh dilanjut. Hari ini kita akan fokus pada materi moderator dan MC atau pembawa acara. Karena ini yang disampaikan oleh panitia untuk dibahas, maka hari ini kita akan berdiskusi kaitannya dengan moderator dan MC. Oke, bisa dilanjut di slide selanjutnya. Ya, lanjut lagi. Oke, apa itu moderator? Ketika kalian berdiskusi, baik itu di dalam kelas, baik itu di dalam sebuah rapat, baik itu dalam sebuah musyawarah, ada seseorang yang memimpin sebuah agenda, atau ada orang yang memimpin, membuka, menutup, membuat kesimpulan dalam sebuah agenda. Itu yang disebut dengan moderator. Bisa dilanjut? Oke, ini menurut hemat saya. Apa itu moderator? Seni dalam berbicara di depan umum. Sekali lagi, saya memaknai moderator itu sebagai seni dalam berbicara di depan umum untuk memimpin suatu kegiatan. Jadi, kegiatan ini bersifat umum, bisa bersifat formal, bisa bersifat semi formal, ataupun nanti bisa pun bersifat formal, karena itu acaranya misalkan rapat itu kemudian mengundang orang-orang penting, mengundang Pak Rektor, mengundang Pak Dekan, bahkan misalkan nanti mengundang Pak Bupati, otomatis nanti moderator yang membawakan membawakan atau memimpin jalannya diskusi itu, dia harus menggunakan kata-kata yang lebih baku dibandingkan ketika nanti dia melakukan kegiatan atau diskusi yang dipimpin oleh moderator dengan mahasiswa-mahasiswa biasa atau teman sebaya yang notabene-nya kita bisa guyon. Akan tapi untuk moderator yang tingkatnya lebih formal, kita melakukan kegiatan diskusi bersama dengan orang-orang petinggi, orang-orang penting, otomatis nanti kita harus menggunakan bahasa dan juga teknik yang berbeda. Itu tidak bisa kita samakan, karena itu akan mempengaruhi penilaian para tamu undangan, terutamanya beliau-beliau orang yang sibuk, dibandingkan dengan kalian ngobrol atau diskusi bersama teman, meskipun ada moderatornya, kita bisa guyon, kita bisa untuk membuat humor atau dan lain sebagainya. Itu tidak akan menjadi penilaian yang buruk di mata teman-teman, karena kita memang menganggap bahwa meskipun ini kegiatan rapat, akan tapi itu bisa tetap kita bawa lebih santai karena kita saling mengenal satu sama lain. Seperti itu. Bisa dilanjut? Oke, cara menjadi moderator. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi seorang moderator. Yang pertama,
mencari informasi tentang narasumber. Jadi ini wajib hukumnya ya. Contohnya seperti ini. Ani Sofia sebagai moderator kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan public speaking hari ini. Maka Ani harus mencari informasi seputar tentang narasumber supaya nanti tujuannya apa ketika dia ingin memperkenalkan pemateri, otomatis dia sudah ada file, sudah ada ada gambaran untuk memperkenalkan pemateri dan juga nanti membahas singkat terkait apa materi yang akan disampaikan. Jadi seorang moderator itu langkah pertama kalian harus paham dan memahami dan mengenal juga siapa narasumber nanti yang akan menyampaikan, karena tidak semua orang nanti bisa menjadi moderator untuk semua kegiatan. Ada beberapa orang yang bisa menjadi pemimpin atau moderator di kelas, akan tapi ketika dia menjadi moderator seminar, mungkin dia tidak akan mampu di sana atau belum bisa di sana karena kelasnya nanti akan berbeda. Makanya latihan-latihan itu menjadi poin yang sangat penting ketika seorang ingin menjadi public speaker yang baik. Oke, selanjutnya. Yang kedua, mempelajari materi yang akan disampaikan narasumber. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, seorang moderator harus mempelajari terlebih dahulu untuk penyampaian materi apa yang akan disampaikan narasumber. Seperti tadi Ani contohnya menyampaikan atau mencontohkan membahas sekilas tentang public speaking. Itu sebagai stimulus awal bagi seorang moderator agar nanti para audiens atau para peserta itu nanti akan lebih tertarik dan sekilas akan memahami dari awal, oh nanti bahasannya oh seperti ini ya, nanti akan membahas ini ya, nanti kira-kira apa yang saya nggak pahami, saya akan bertanya. Jadi itu fungsinya untuk mempelajari materi yang akan disampaikan dan disampaikan sebagai stimulus supaya nanti peserta bisa memahami secara singkat terlebih dahulu di awal. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, berkoordinasi dengan panitia. Ini juga menjadi poin yang sangat penting karena teman-teman nanti harus dihindari ketika teman-teman ada miskoordinasi dengan panitia. Ternyata misalkan panitia bilang acaranya mulai jam 10 pagi misalkan. Ternyata nanti ada perubahan waktu dan moderator lupa bertanya. Panitia pun juga lupa mengkonfirmasi. Ini yang tidak boleh terjadi. Ini sering kadang terjadi, moderatornya telat datang kalau acara offline ya, kalau acara langsung moderatornya telat datang sedangkan materinya sudah ada, ini kan menjadi masalah sebenarnya. Nanti acaranya bisa saja itu langsung otodidak cari pengganti di tempat itu yang mungkin kualifikasinya belum siap, moderatornya karena belum datang, ini sebenarnya yang akan menjadi sebuah masalah besar. Makanya komunikasi, koordinasi dengan panitia itu harus dikedepankan dan juga kepada pemateri. Oke, selanjutnya. Mempersiapkan peralatan. Peralatan yang dimaksud di sini ini sebenarnya kondisional ya. Jika teman-teman nanti butuh suatu hal, misalkan karena narasumbernya itu menjelaskan tentang IT, kalau acara offline ya, kalau acara offline atau acara langsung, mungkin nanti narasumbernya butuh komputer atau butuh mouse atau butuh benda-benda lain yang nanti mendukung proses penyampaian materinya, itu maka moderator harus berkoordinasi dengan panitia untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh sang narasumber. Ini juga harus penting. Jadi kalau kalian sebenarnya untuk hal-hal seperti ini nih perlu ditanyakan langsung kepada sang narasumber. Misalkan narasumbernya itu orang sibuk, maka biasanya mintanya terlalu mendadak. Makanya dari awal ketika teman-teman nanti misalkan ada kegiatan yang sifatnya besar, seorang moderator itu bersama panitia harus berkoordinasi dengan baik kepada sang narasumber, Bapak atau Ibu, Pak nanti kira-kira Bapak butuh apa untuk kegiatan ini, biar kami siapkan. Itu yang harus diperhatikan tentunya menggunakan bahasa dan juga kata-kata yang sopan. Selanjutnya. Oke, mempersiapkan catatan. Ini jika diperlukan ya. Catatan ini jika teman-teman nanti perlukan, jadi sifatnya opsional. Oke, selanjutnya. Tugas orang moderator. Jadi
Kalau tadi kita membahas kaitannya tentang bagaimana cara menjadi moderator, kemudian sekarang kita akan membahas tentang tugas. Seorang moderator itu tugasnya yang pertama yaitu memandu jalannya sebuah sesi atau acara. Jadi memandu jalannya sesi atau sebuah acara, dalam sebuah acara. Jadi jelas kalau memandu berarti dia nanti yang bertanggung jawab dalam kegiatan itu. Kalau ada apa-apa, misalkan ada yang mengganggu dan lain sebagainya, maka moderator harus sigap dan tanggap untuk mengambil tindakan yang sebaiknya. Jadi misalkan tiba-tiba ada yang buat forum dalam forum. Jadi bagaimana moderator nanti harus bersikap sebagai orang yang memandu jalannya kegiatan atau sesi atau acara tersebut. Oke, selanjutnya. Mengatur ritme acara dan waktu agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini juga penting ya teman-teman, karena terkadang karena acaranya itu sesuai mulainya atau selesainya nanti tidak sesuai dengan yang teman-teman agendakan. Makanya ini harus benar-benar diperhatikan untuk selanjutnya nanti ketika ingin mengadakan kegiatan yang sifatnya offline ataupun online nanti segera konfirmasi. Jadi kalau bisa tuh di surat undangan atau surat permohonan nanti jangan sampai lupa untuk mencantumkan lampiran jadwal kegiatan supaya nanti pemateri bisa paham waktunya segini, jadi dia bisa proporsional, jadi nanti bisa materi bisa menyesuaikan materinya kira-kira akan selesai jam berapa, seperti itu. Oke, selanjutnya. Menjaga suasana agar tetap kondusif. Ini ya teman-teman yang paling penting. Kalau kita kegiatannya itu sifatnya formal, maka kita akan lebih mudah untuk mengkondisikan anggota yang ikut. Akan tetapi kalau itu kegiatannya semi formal atau non formal, malah misalkan kegiatan teman-teman menjadi moderator di kelas, otomatis kan itu teman-teman kelas ya, ini kita sambil sharing. Kalau di kelas itu mudah amburadul itu nanti kalau teman-teman ada di kelas, misalkan Ani memimpin menjadi moderator di kelasnya, di kelas itu sudah sudah kalian kan saling kenal ya, otomatis nanti akan ada saling ejek, ada saling guyon, lempar humor, bahkan nanti kalau yang terparah malah sangat mengganggu, itu teman-teman harus mampu untuk mengkondisikan hal-hal itu. Jadi apalagi kalau kalian presentasi ya tanpa dosen, ini wes amburadul nih kalau di kelas nih. Jadi itu yang harus teman-teman antisipasi kegiatan penyampaian materi. Kalau kalian menjadi moderator itu nanti kalian harus benar-benar menjaga kondusivitas jalannya kegiatan. Makanya teman-teman nanti yang pertama harus mengenali audiens dulu. Mengenal audiens bagi moderator itu sifatnya sangat wajib. Karena dia kalau sudah mengenali audiensnya, otomatis dia akan menemukan formula nanti bagaimana supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan diganggu atau ada yang ngejek dan lain sebagainya. Itu harus disiapkan formula-formula yang baik supaya nanti itu bisa diantisipasi ketika pelaksanaan. Oke, selanjutnya. Nah, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan jika diperlukan. Ini tugas moderator. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika misalkan ada yang mengganggu, kemudian ada yang melakukan kegiatan di luar agenda, misalkan dia ketika materi berlangsung main gadget atau main gawai, sedangkan itu dilarang ketika proses kegiatan berlangsung, maka itu teman-teman boleh untuk menegur. Bahkan jika itu lebih parah, teman-teman juga berhak untuk memberikan sanksi kepada peserta yang ikut. Jadi sanksinya seperti apa nanti bisa koordinasi dengan panitia, apakah itu sanksi ringan, sanksi berat, dan lain sebagainya. Itu penting supaya itu menjadi efek jera. Kalau teman-teman tetap membiarkan, maka nanti yang lain akan tergoyah atau ingin juga untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan pelanggaran. Makanya sikap tegas dalam sebuah kegiatan itu sangat diperlukan supaya nanti tidak menjadi sebuah kebiasaan buruk itu supaya tidak terulang kembali. Oke, selanjutnya.
alur panduan menjadi seorang moderator. Jadi alurnya kalian menjadi seorang moderator itu apa? Apa yang harus disampaikan pertama, di tengah, di akhir itu apa? Ini akan kita kupas sekarang. Yang pertama, membuka acara dan menjelaskan latar belakang, judul, topik, dan tujuan diselenggarakannya acara tersebut. Jadi benar yang pertama tadi teman-teman nanti membuka acara. Membuka acara itu bisa diawali dengan mukaddimah. Mukaddimah itu bisa menggunakan bahasa Arab atau boleh menggunakan misalkan contohnya alhamdulillahirobbilalamin. Itu kan puji-pujian. Kemudian atau teman-teman nanti bisa mengganti dengan kata-kata yang lain, misalkan ada yang non muslim, bisa teman-teman nanti menggunakan kata-kata atau kalimat lain, frasa lain, contohnya selamat pagi, atau selamat pagi, salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, atau nanti bisalah menggunakan kata-kata yang lain, tidak harus menggunakan kata-kata yang selama ini umum digunakan. Teman-teman boleh untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, kalimat-kalimat baru yang itu masih pantas atau cocok digunakan. Selanjutnya, menjelaskan susunan acara atau tata tertib. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Ani sebagai moderator, susunan acara dengan tata tertib ini sangat wajib untuk ditentukan supaya nanti peserta itu bisa paham terkait kegiatannya akan berlangsung dari pukul berapa, akan ada apa saja, dan juga tata tertibnya apa saja. Jadi nanti kalau ada pelanggaran, teman-teman panitia atau moderator memberikan peringatan, itu sudah hal yang wajar, karena itu sudah disampaikan sejak awal, ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh para peserta, dan tidak boleh dilanggar. Maka itu harus menjadi pertimbangan bagi para peserta, dan mereka harus mematuhi hal tersebut. Oke, selanjutnya. Memperkenalkan narasumber beserta orang-orang yang hadir. Jadi secara singkat nanti teman-teman bisa memperkenalkan dulu narasumbernya, seperti siapa, dari mana, dan lain sebagainya, dengan meminta CV materi. Jadi nanti ketika melakukan kegiatan, yang paling penting itu bagi panitia untuk diberikan kepada moderator itu adalah CV materi. Ini menjadi poin yang sangat penting, karena selain membangun kedekatan nanti antara moderator dengan narasumber untuk melakukan komunikasi, baik itu komunikasi secara online ataupun offline, itu akan lebih baik karena mereka sudah saling mengenal berkat adanya CV itu. Beserta orang-orang yang hadir di sana nanti ada siapa saja, misalkan ada tamu undangan dan lain sebagainya, itu juga harus disebutkan. Oke, selanjutnya. Mempersilahkan pemateri menyampaikan materi. Nah, ketika itu sudah selesai untuk memperkenalkan pemateri dan menyampaikan siapa saja yang hadir, maka tugas selanjutnya bagi moderator adalah untuk mempersilahkan pemateri untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan dengan durasi yang tadi sudah ditentukan. Itu jangan sampai terlupakan. Oke, selanjutnya. Ya, memandu proses tanya jawab antara narasumber dengan peserta. Jadi nanti ketika acara selesai, otomatis seorang moderator harus memandu jalannya tanya jawab. Untuk tanya jawab sebenarnya kalau berpacu sama waktu, jadi teman-teman nanti bisa melihat waktu yang tersisa itu ada berapa. Misalkan sudah tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, misalkan hanya tersisa 10 menit misalkan ya, itu hanya tersisa 10 menit, padahal porsi awal kita itu 30 menit. Maka teman-teman nanti harus benar-benar menyesuaikan waktu 10 menit ini, bisa kalian gunakan berapa penanya. Jadi, seorang moderator tidak boleh membuka terlalu banyak pertanyaan jika waktunya hanya terbatas. Maka saya sarankan untuk waktu 10 menit mungkin cukup 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan itu sudah sangat banyak dengan waktu yang sangat singkat itu. Oleh karena itu, seorang moderator benar-benar harus memperhatikan waktu yang ada dan disesuaikan dengan porsi. Nanti sekiranya waktu segini ini cukup untuk berapa penanya, itu yang sangat penting. Oke, selanjutnya membuat kesimpulan dan menutup sesi. Ya, jadi
seorang moderator ketika pemateri menyampaikan materi, pas proses tanya jawab juga, itu jangan lupa untuk menyiapkan catatan. Itu sangat penting. Kalau teman-teman sudah ahli, nggak perlu catatan, nggak apa-apa. Teman-teman nanti bisa menggunakan atau memaksimalkan ingatan kalian untuk menyimpulkan secara langsung. Tapi kalau saran saya, apalagi di dalam kelas, untuk terutamanya kepada mahasiswa baru tahun 2020, ketika kalian presentasi kemudian menjadi moderator, sebaiknya menggunakan alat tulis sebagai alat bantu untuk membuat kesimpulan yang akan disampaikan nanti ketika di sesi akhir. Karena kesimpulan itu sangat penting. Kesimpulan itu nanti akan memberikan pemahaman lebih jelas kepada para peserta ataupun para anggota yang hadir tentang materi yang disampaikan pada proses itu, pada kegiatan itu. Jadi mereka nanti akan membuat kesimpulan sendiri, ditambah juga kesimpulan dari moderator yang disampaikan. Oh, jadi begini ya. Oh, jadi A itu sebenarnya seperti ini. Kalau hemat saya nanti seperti ini. Menurut saya seperti ini. Jadi itu baik ketika nanti para peserta itu sudah mulai berpikir tentang acara. Jadi untuk kesimpulan ini sangat penting. Yang terakhir yang harus dilakukan oleh moderator, mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada, contohnya seperti ini. Terima kasih kepada semua tamu undangan yang hadir, kepada pemateri, kepada para peserta. Dari saya cukup sekian pada kesempatan dan pertemuan siang hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan untuk penutupnya nanti seperti itu. Jadi tidak harus bertele-tele ya. Teman-teman boleh menggunakan sesimpel mungkin. Yang penting itu masih dalam kategori nyaman dan pas. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas kaitannya tentang moderator, selanjutnya kita akan membahas tentang MC atau pembawa acara. MC itu merupakan bagian yang sangat penting ya. Sangat penting, kenapa saya katakan demikian? Ketika teman-teman bertitel seorang mahasiswa, stigma yang terbangun di masyarakat bahwa teman-teman itu mampu untuk banyak hal. Salah satunya adalah sebagai pembawa acara atau MC. Jadi ketika teman-teman nanti tiba-tiba pulang ke rumah, kemudian teman-teman berasal dari kuliah, misalkan yang dari jauh ya, kuliahnya misalkan dari Jawa Tengah sampai kuliah ke Madura, atau dari Jawa Timur, Jember, Jombang, dan lain sebagainya, kuliah ke Madura, itu kan jarak yang sangat jauh. Maka stigma yang akan terbangun di masyarakat, oh dia kuliahnya jauh, otomatis dia akan mampu untuk banyak hal. Itu yang harus teman-teman pahami, dan teman-teman harus bisa membuktikan itu. Jadi stigma itu harus kalian benar-benar buat nyata. Karena pengalaman banyak yang seperti itu. Saya sendiri sering mengalami hal yang seperti itu. Padahal kalau sebenarnya tahu, kuliah itu kan kita sesuai prodi ya. Tapi kita kalau stigma di masyarakat, kita harus bisa menguasai seluruh kemampuan bagi seorang manusia sempurna. Kita harus bisa menguasai IT, kita harus mampu berbicara dengan baik, kita harus mampu bersosial dengan baik, kita harus mampu untuk berinovasi dengan baik. Itu yang harus teman-teman kalau pikiran orang itu di desa ya, terutamanya ya, di desa, karena saya memang dari desa juga, harus benar-benar dikuasai. Jadi seorang mahasiswa itu dianggap sebagai seseorang yang perfect lah. Dia akan dianggap lebih hebat daripada orang-orang yang tidak kuliah. Maka teman-teman harus bisa membuktikan itu dengan talenta, skill, dan kemampuan kalian. Karena sering ya, jadi teman-teman misalkan waktu pulang ke rumah, tiba-tiba di sebelah rumah ada acara, hajatan, dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin nanti teman-teman akan langsung diminta sama bapak yang melaksanakan acara itu, nak minta tolong ya kamu jadi MC. Itu kan secara tiba-tiba. Sedangkan kalau kalian bilang enggak kan itu seorang mahasiswa kemudian bilang enggak, itu kan hal minus lah nanti. Kalian itu akan dipandang kurang baik, akan dipandang mahasiswa kok nggak bisa ya padahal cuma MC. Nah itu yang harus teman-teman waspadai. Jadi saya saran kepada teman-teman supaya nanti untuk public speaking, untuk menjadi speaker yang baik itu bukan hal yang sulit. Jadi kalian harus mampu untuk menjadi speaker yang baik dalam hal presentasi, dalam hal MC, dalam hal moderator, dalam hal pidato, ceramah, dan lain sebagainya. Itu harus menjadi kemampuan yang baik, yang harus teman-teman miliki. MC atau pembawa acara. Oke, bisa dilanjutkan? Nah, MC itu terdiri dari dua suku kata, Master of Ceremony.
Master berarti di bawahnya. Lanjut. Oke. Master berarti penguasa atau ahli. Seremoni itu acara. Jadi MC bisa dimaknai sebagai seseorang yang ahli dalam membawakan sebuah acara. Jadi makna MC itu adalah seseorang yang mampu atau ahli dalam membidangi sebuah atau membawakan sebuah acara. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Jenis-jenis MC. Sebenarnya ada banyak jenis ya MC ya, tapi secara umum MC itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada MC formal. Ya, selanjutnya. Yang pertama ada MC formal. Ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Jadi teman-teman misalkan acara wisuda, kemudian acara misalkan di sekolah, acara wisuda sekolah, ataupun acara ada tamu kepala sekolah, nanti itu harus kalian menggunakan MC formal. Otomatis nanti verbal ataupun kalimat-kalimat yang kalian gunakan, kata-kata yang kalian pilih, itu harus menggunakan kata-kata yang baku. Karena orang-orang yang terlibat di sana adalah kaum-kaum akademis yang mana mereka sudah terbiasa dan juga sering menggunakan kata-kata baku. Seperti itu. Makanya MC formal ini selain dia penggunaan bahasa juga harus formal, pakaian harus formal, penampilan harus formal, dan banyak lagi hal-hal yang memang sifatnya harus formal. Makanya dinamakan MC formal. Oke, selanjutnya. Oke, MC semi formal. MC semi formal ini sebenarnya perpaduan antara formal dengan non formal. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya biasanya diadakan dalam dua sesi ya. Biasanya MC semi formal ini ada yang merangkap. Jadi dia bisa jadi MC formal sama MC non formal dalam sebuah acara. Jadi satu. Jadi misalkan acaranya yang pertama nanti ada hiburan, tiba-tiba nanti ada acara langsung, acara yang formal. Nah, itu diambil alih jadi satu. Jadi satu orang. Kalau berpasang-pasangan berarti diambil alih oleh 2 orang itu. Oke, selanjutnya MC non formal. Nah, MC non formal ini yang sangat berat ya. Karena bukan mitos ya, faktanya gini. Ketika seorang mampu dalam MC formal, belum tentu dia mampu dalam MC non formal. Tapi kalau dia mampu untuk MC non formal, insya Allah dia akan mampu dalam MC formal. Kenapa saya katakan MC non formal itu sangat sulit? Karena yang pertama ya, dia harus menguasai audiens, dia harus menguasai ruangan itu, tempat dia menjadi MC. Dia harus mampu mencairkan suasana yang ada di sana. Harus mampu. Itu harus apa ya? Sudah keharusan. Karena kalau MC non formal kemudian dia kaku dan lain sebagainya, otomatis itu akan membuat jenuh. Karena apa ya? Untuk MC non formal ini kalau menurut saya jurus pamungkasnya itu the power of humor. Jadi kekuatan humor itu akan sangat mendukung dia ketika melakukan atau menjadi MC dalam acara tersebut. Apalagi kegiatan-kegiatan misalkan seminar ya. Nanti kan ada apa namanya? Ada penampilan-penampilan, ada pembagian hadiah. Itu biasanya dipimpin oleh MC non formal. Jadi dia itu harus benar-benar energik, dia harus benar-benar mampu untuk menguasai suasana, harus berpenampilan menarik dan lain sebagainya. Itu yang penting sangat untuk MC non formal, karena menjadi MC non formal itu tidak semudah yang dibayangkan. Saya dulu membayangkan bahwa MC non formal itu sangat mudah karena saya sudah bisa di MC formal sama semi formal. Akan tapi ketika pertama kali kuliah itu semacam menjadi beban. Ketika saya jadi MC non formal pertama dulu itu seakan krik-krik sekali. Jadi kayak kaku sekali acaranya pokoknya. Kemudian belajar, melakukan evaluasi. Setelah itu bagaimana menciptakan formula yang baik, bertanya, berdiskusi bersama orang-orang yang hebat yang sudah terbiasa dengan kegiatan MC non formal. Akhirnya lambat laun sudah mampu untuk membaca audiens dengan baik dan mampu untuk mencarikan suasana. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Tugas dan peran MC. Oke, selanjutnya.
Ya, tugas dan peran MC itu ada 3 yang tergabung dalam tulisan tim. Yang pertama, itu time atau waktu, time atau waktu. Jadi dia harus mengatur waktu dengan baik. Nanti mulainya jam berapa, makanya nanti setiap acara itu harus dibuat estimasi waktunya. Misalkan pembukaan itu nanti mukadimahnya butuh berapa menit, itu harus kalian mampu untuk memanage itu dengan baik. Makanya nanti panitia dengan MC itu harus berkoordinasi dengan baik supaya nanti tidak ada miss. MC bilang 5, panitia bilang 10. Ini jangan sampai terjadi supaya nanti acaranya benar-benar terkonsep dengan baik dan manajemen waktunya nanti benar-benar baik. Jadi kalau waktunya misalkan pembaca Al-Quran itu 5 menit, nggak usah ditambah jadi 20 menit, itu terlalu lama. Jadi itu harus diperhatikan dengan baik supaya nanti tidak ada kejenuhan juga bagi para peserta. Karena kalau terlalu hal-hal yang berlebihan itu juga kurang baik. Seperti itu. Oke, yang kedua, kalau tadi time, introducer. Oke, yang kedua itu pengarah, introducer. Oke, pengarah. Jadi dia yang mengatur kegiatan itu. Mengatur jalannya kegiatan, mempersilahkan, meminta, itu tugasnya seorang MC. Hadirin disilakan untuk berdiri, hadirin disilakan untuk duduk kembali, hadirin dimohon untuk berdiri. Kata-kata seperti itu, ya MC yang bertugas. Jadi dia yang memiliki hak untuk menyampaikan hal tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes EC Haji Muhammad Syarif MSI, waktu dan tempat disilahkan. Misalkan seperti itu. Itu tugasnya MC sebagai pengatur dan pengarah. Yang terakhir, M, mood setter. Jadi mood setter itu ya pengatur suasana atau pengatur pengatur moodnya para peserta atau moodnya nanti para narasumber dan lain sebagainya. Jadi selain berfungsi sebagai pengatur, pengendali waktu, seorang MC juga harus mampu melihat keadaan mood para peserta. Moodnya itu lagi ngapain? Nggak apa-apa diselingkan, misalkan menggunakan kalimat kiasan, kalian mengutip kata-kata Bung Karno, kata-kata apa yang itu linier dengan acaranya kalian. Misalkan acaranya tentang sejarah, bolehlah kalian sekali-kali menggunakan atau mengutip bahasa-bahasa kiasan, misalkan dari Bung Karno, dari Bung Hatta, dan lain sebagainya, yang itu akan membangkitkan gairah para peserta yang hadir dan ikut pada kegiatan itu. Itu akan sangat baik, karena peserta nanti akan menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, itu ya. Selanjutnya, syarat menjadi MC. Syarat-syarat menjadi MC. Oke, selanjutnya. Yang pertama, percaya diri. Ini menjadi poin penting ya. Seorang MC itu harus percaya diri. Kenapa seorang MC itu harus percaya diri? Karena kalau apalagi dia MC non formal ya, kalau dia nggak percaya diri, kemudian dia nunduk, lemas ketika membawakan acara, itu akan menjadi poin negatif bagi dia dalam membawakan acara tersebut. Makanya seorang MC itu harus memiliki percaya diri. Cara membangun kepercayaan diri itu ada banyak. Nanti mungkin kita bisa diskusi lagi. Selanjutnya, karena waktu terbatas, mampu memanajemen. Jadi kalian mampu memanajemen waktu dengan baik. Nanti untuk ini harus selesai jam berapa, untuk itu harus selesai jam berapa, itu harus benar-benar nanti teman-teman perhatikan supaya kalian nanti tidak keteteran. Ini menjadi poin yang sangat baik. Kalau kalian sudah ahli, maka nanti manajemen ini akan berbeda dari kalian sejak misalkan first time menjadi MC. Dengan beberapa kali kalian menjadi MC, maka itu akan memiliki manajemen yang berbeda karena kalian sudah berkembang. Seperti itu. Selanjutnya, pandai beradaptasi. Ya, ini poin penting juga ya. Karena kan teman-teman tidak selamanya menjadi MC formal. Tidak selamanya kalian juga menjadi MC non formal ataupun semi formal. Makanya satu hal yang sangat penting,
kalian itu harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kalau kalian ada di lingkungan pesantren, kalian itu harus beradaptasi seperti apa, otomatis itu akan berbeda ketika kalian ada di dunia kampus yang sifatnya lebih umum, lebih bebas. Ketika ada di dunia pesantren, maka pakaian, cara sopan santun itu harus benar-benar beda. Ini yang dimaksud dengan harus pandai beradaptasi. Jadi kalian harus mampu melihat keadaan. Kalian itu ada di mana dan sedang ngapain, itu harus diperhatikan. Oke, selanjutnya. Etika yang baik. Ini ya juga penting ya, karena seseorang itu akan menilai dari apa yang diucapkan dan disampaikan oleh kalian. Etika apa yang kalian lakukan dan etika apa juga kalian yang ucapkan, itu akan menjadi poin penilaian seseorang. Orang itu akan menilai dari apa yang kalian lakukan. Makanya ketika seorang MC itu harus lebih baik daripada ketika kalian tidak menjadi MC. Oke, selanjutnya. Mampu mengolah suara dengan baik. Ini ya, mampu mengolah suara dengan baik ini, kalian harus paham kapan harus suara naik, kapan harus suara turun. Ketika mengucapkan salam, suaranya jangan sampai turun, karena itu apa ya, kesempatan awal kalian untuk menyapa para audiens. Maka suara yang harus kalian gunakan atau nada yang harus kalian gunakan, maka itu harus nada tinggi sebagai bentuk kegairahan ataupun kalian bersemangat untuk mengikuti atau memimpin acara tersebut. Maka suara ini juga sangat mempengaruhi. Kalau kalian bacanya acara MC itu atau acara itu menggunakan bahasa datar terus nggak ada tinggi rendahnya, itu akan menjadi poin negatif juga. Oke, selanjutnya. Ya, penguasaan bahasa yang baik dan benar. Oke ya, dalam ilmu bahasa kita mengenal istilah baik dan benar. Baik itu sebenarnya bahasanya bersahabat. Jadi kalimatnya itu esensi dari kata baik itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa yang baik itu kalau bahasa kalian itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Sedangkan untuk esensi benar itu sesuai dengan aturan. Kalau di bahasa kita mengenal aturan bahasa di PUBG, IED dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Wawasan yang luas. Ini juga sangat penting ya. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Body language ini ya, body language ini juga sangat penting ya. Body language itu gerakan tubuh. Jadi seseorang ini biasanya sering orang lakukan ketika awal-awal menjadi MC, karena untuk mengurangi nervous. Body language ini sangat penting. Misalkan gerakan tangan. Kalian jangan sampai jadi MC yang sudah ada ini ya, ada mikrofonnya di atas, tanpa menggunakan teks di sini dan mikrofon di sini, kalian tangannya diam saja di bawah, kayak orang sedang gerak jalan, itu jangan sampai terjadi. Harus memegang mic dan kertas, berarti yang harus kalian manfaatkan dengan baik itu adalah gerakan kepala dan gerakan mata. Kapan kalian ketika sambutan ya, misalkan sambutan, memberikan penghormatan kepada Bapak Rektor. Bagaimana kalian harus bersikap? Berarti kalian sedikit harus mendudukkan kepala sedikit kepada Bapak Rektor ketika menyapa Bapak Rektor. Itu yang harus teman-teman lakukan. Itu namanya body language, gerakan tubuh. Selanjutnya, ya, appearance atau penampilan. Penampilan itu juga sangat penting ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kalian ada di acara formal, kalian ada di acara non formal, otomatis pakaian kalian nanti akan berbeda. Ketika di acara formal, teman-teman nanti akan lebih identik dengan pakaian-pakaian yang rapi. Kalian menggunakan jas, menggunakan dasi, menggunakan celana kain, menggunakan sepatu pantofel, rambut harus benar-benar rapi dan lain sebagainya. Itu menjadi ciri khas dari kegiatan atau MC formal. Tapi ketika kalian itu acaranya non formal,
pakaian yang kalian gunakan rapi juga sebenarnya, akan tapi itu lebih santai. Pakaiannya bisa menggunakan corak yang lebih santai dan tidak terlalu formal. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya. Kematangan berpikir itu juga sangat penting ya. Seorang MC itu harus memiliki kematangan berpikir yang luar biasa. Selanjutnya. Ya, mampu berpikir cepat. Ini ya yang harus teman-teman kadang-kadang seorang MC itu harus benar-benar perhatikan. Jadi MC harus berpikir cepat. Jadi gini, misalkan ini sering terjadi juga bagi saya dan juga teman-teman yang sering MC juga. Ketika acara selanjutnya A, misalkan sambutan ya, sedangkan sambutan setelahnya itu nggak ada, itu teman-teman harus benar-benar berkoordinasi dengan panitia. Kalian harus mampu berpikir cepat. Kalau ada acara yang sekiranya bisa ditukar, silakan ditukar, nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada, bagaimana yang baik? Apakah itu dihilangkan atau seperti apa? Silakan langsung harus sigap berkoordinasi dengan panitia. Supaya nanti misalkan kegiatan itu berhenti, itu akan mengurangi esensi kegiatannya dan itu akan memberikan penilaian buruk terhadap kegiatan. Makanya seorang MC juga harus berpikir cepat dan tanggap apa yang harus dia lakukan ketika ada kegiatan yang kemudian terkendala. Selanjutnya, ya, reputation atau reputasi. Ini ya juga harus penting, kalian harus punya reputasi. Seorang MC yang sudah handal, maka dia akan memiliki reputasi yang lebih dibandingkan MC yang masih baru. Makanya teman-teman harus selalu belajar supaya reputasi kalian itu semakin meningkat. Oke, selanjutnya. Ya, sense of humor. Ini ya yang saya katakan the power of humor. Jadi terutama ini berlaku untuk MC non formal, karena ketika MC non formal itu bergaya layaknya MC formal, maka caranya akan benar-benar kaku dan itu harus benar-benar dihindari. Kalian harus mampu untuk menciptakan humor-humor baru, humor-humor yang sekiranya itu akan menarik perhatian para audiens dan peserta yang ikut, karena itu akan sangat mempengaruhi kualitas kalian nanti di pandangan orang lain, terutama para panitia. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Teknik mikrofon. Nah, ini juga penting ya, jangan disepelekan. Cara kalian memegang mikrofon itu juga akan menjadi penilaian dalam pikiran orang lain. Dia sebenarnya udah handal, masih pertama atau seperti apa. Karena bisa ditebak ya, orang yang masih awal-awal menjadi MC, kemudian yang sudah handal dan masih belajar, itu akan mampu ditebak bagi dia yang sudah benar-benar memahami tentang teknik menjadi seorang MC yang baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Oke. Literasi dan kemampuan berbicara adalah dua hal yang terikat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Benar sekali ya. Seorang MC, ketika dia ingin menggunakan atau handal dalam menjadi MC yang berbakat, maka satu hal yang sangat penting bagi dia menurut saya, itu adalah dia senang membaca. Dia senang melihat hal-hal baru. Literasi itu ada banyak ya, jangan dimaknai bahwa literasi itu hanya membaca. Literasi itu termasuk menyimak, berbicara dan lain sebagainya, itu juga termasuk literasi yang menambah pengetahuan atau knowledge teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, faktor pembentuk speaker. Ini ya, ada 3 hal yang membentuk seorang speaker atau seorang pembicara. Yang pertama karena lahir atau karena bakat. Jadi dia bisa mampu dalam MC karena memang sudah dari lahir diajari sama ibunya, atau bahkan karena orang tuanya adalah seorang MC yang hebat, ibunya juga demikian, maka itu bisa saja gennya turun kepada anaknya. Jadi dia akan lebih mudah untuk belajar MC, bahkan akan bisa lebih hebat dari bapak ibunya sebelumnya karena dia memiliki gen yang sangat yang diturunkan oleh bapak ibunya. Seperti itu. Selanjutnya, lingkungan. Seseorang juga bisa mampu untuk menjadi speaker yang baik karena faktor lingkungan. Jadi dia bisa menjadi hebat karena dia setiap hari bergabung atau bersama dengan orang-orang yang senang menjadi MC, melihat,
dia ketika berbicara, MC lain ketika berbicara, itu akan secara tidak langsung menambah pengetahuannya dan membentuk karakter dia untuk bisa mampu berbicara juga. Seperti itu. Selanjutnya, nah latihan. Ini ya, ini yang sangat dianjurkan, latihan. Karena menurut saya tidak ada hal yang instan ya. Kita di dunia untuk mendapatkan suatu hal harus dengan berjuang dan harus benar-benar melakukan latihan untuk membuat itu menjadi sempurna. Jadi kalau istilahnya itu practice make perfect. Jadi latihan untuk membuat sempurna itu sangat penting bagi seorang MC, moderator, dan public speaking yang lain. Selanjutnya, oke, cara menghilangkan nervous ini ya yang paling sering dialami oleh teman-teman. Ada nervous, ada demam panggung. Saya akan lebih fokus pada nervous. Yang pertama, mempersiapkan dan melakukan latihan. Jadi untuk menghilangkan nervous, langkah pertama itu sebenarnya melakukan dan mempersiapkan melakukan latihan. Ini ya. Latihan yang bisa dilakukan teman-teman itu bisa ada banyak cara ya. Kalian bisa latihan di depan orang tua, bisa di depan adik atau teman ketika ada di rumah. Minta penilaian mereka. Atau hal yang paling mudah, kalau kalian malu untuk meminta penilaian kepada mereka, kalian bisa menilai diri sendiri ketika menjadi MC, kekurangannya, kelebihannya di mana. Itu silakan kalian menggunakan kaca yang ada di rumah. Kalian bisa melihat secara langsung tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Jika kalian masih malu untuk meminta bantuan orang lain. Tapi kalau saya sarankan sebaiknya kalian menggunakan bantuan orang lain karena itu akan memberikan penilaian langsung kepada Anda, kepada kalian. Ketika kalian misalkan ada yang kurang atau ada yang kurang tepat dan lain sebagainya. Selanjutnya, mencari pengalaman. Ya, ketika kalian ingin menghilangkan nervous, yang jelas kalian harus mencari pengalaman ya. Jangan berhenti sekali mencoba karena itu gagal atau kurang baik kalian penampilannya, jangan sampai itu membuat kalian down. Itu seharusnya kalian jadikan motivasi bahwa kalian nanti selanjutnya akan lebih baik daripada yang pertama. Gagal 2 kali, lanjut lagi. Tidak ada orang yang terbentuk itu dengan cara yang mudah. Makanya saya katakan tadi, cara yang paling tepat untuk menjadi seorang MC atau moderator yang handal itu adalah dengan latihan. Selanjutnya, melakukan gerakan atau gaya tambahan. Ini juga bisa kalian gunakan. Seperti tadi, gerakan tangan, gerakan tubuh yang lain, seperti kepala. Tapi saya sarankan ya untuk tidak terlalu menggunakan gerakan kaki. Kalian menggunakan gerakan kaki itu ketika presentasi, misalkan di papan tidak apa. Tapi kalau kalian presentasi, menjelaskan materi, sebaiknya kalian kurangi gerakan pindah dari tempat. Itu ya. Tapi tetap harus melakukan gerakan pindah dari tempat supaya tidak bosan, kalian tidak bosan juga para peserta itu juga melihat kalian ada gerakan juga seperti itu. Selanjutnya, oke, menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Jadi kalian harus membangun stigma, pikiran kalian itu harus dibangun bahwa demam panggung itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi kalian tidak perlu kemudian menjadi takut untuk mengikut atau menjadi MC. Jangan menjadi takut untuk menjadi MC karena demam panggung ini sudah hal yang sangat lumrah dialami oleh pemula. Jadi kalian harus menganggap bahwa demam panggung itu adalah suatu hal yang sangat biasa dan kalian nanti akan berubah seiring berjalannya waktu yang ada. Oke, selanjutnya. Oke ya, itu ya kata-kata terakhir sebelum masuki tanya jawab dari saya. Membacalah kalian untuk mengenal dunia, menulislah jika kalian ingin dikenal oleh dunia, dan membaca dan berbicaralah jika kalian ingin mengubah dunia. Karena dengan berbicara diimbangi dengan membaca, kemampuan berbicara kalian itu akan mengubah banyak hal di dunia ini. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agus atas penyampaian materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya bisa menulis di kolom komentar dengan
cara menulis dengan kata izin bertanya diikuti dengan pertanyaan. Ani mikrofonnya mati. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, saya izin bertanya ya Kak. Ya, boleh. Itu Kak, kan misal kita kan jadi moderator nih pas waktu presentasi. Seperti yang dikatakan Kakak tadi, pas waktu presentasi itu kita presentasi sendiri, nggak ada dosennya. Nah itu kan ada sih mahasiswa yang kayak nggak menghargain kita gitu pas waktu presentasi gitu. Nah itu bagaimana Kak caranya moderator untuk meningkatkan audiens gitu, biar mendengarkan presentasi kita gitu. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Langsung saya jawab ya. Iya Kak, bisa langsung ditanggapi. Oke, ya. Hal-hal seperti ini sudah lumrah terjadi ya. Saya juga beberapa kali mengalami hal tersebut. Karena memang kalau kita berbicara dengan teman sejawat atau teman kelas, itu kan apa ya? Hampir tiap hari kita guyon. Jadi hal tersebut itu terkadang juga ke bawah sampai di kelas. Bahkan ketika presentasi, banyak orang yang lupa untuk menghargai teman yang sudah mempersiapkan presentasi, sudah capek-capek semalaman begadang untuk menyiapkan materi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kedewasaan ya, kedewasaan bagi para audiens atau para peserta. Itu yang sangat harus ditanamkan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut sebenarnya banyak cara ya. Tapi masalahnya biasanya gini Andi, saya belak-belakan aja ya, kita diskusi secara realita aja. Kadang ada seorang itu yang menganggap enteng kita, jadi menganggap karena kita kurang mampu dan lain sebagainya, pas di kelas itu kebawa. Jadi ketika kita presentasi, kita diejek, diganggu dan lain sebagainya, itu menurut yang mengganggu itu hal yang wajar. Tapi sebenarnya itu kurang baik dan tidak harus seperti itu dilakukan karena merupakan sikap yang menurut saya jelek. Maka untuk menghindari atau menginisiasi hal-hal tersebut, kalian bisa alihkan terlebih dahulu. Kalau model-model saya ya, model-model saya di kelas itu, saya menghentikan sejenak presentasi yang saya lakukan. Kemudian menawarkan kepada teman-teman, menyampaikan bahwa ini merupakan tugas presentasi mata kuliah. Biasanya tuh kalau saya ya model di kelas tuh mengancam mereka. Kalau udah nggak bisa ya, ini langkah terakhir sebenarnya mengancam ini. Mengancam akan dilaporkan kepada dosen pengampu yang mengampu itu. Itu langkah terakhir kalau yang saya ambil. Karena itu sudah tidak bisa. Kalau masih bisa, silakan dialihkan. Saya biasanya juga mengalihkan pembicaraan teman-teman. Misalkan menyampaikan terlebih dahulu. Ini mau dilanjutkan terlebih dahulu atau seperti apa teman-teman. Biasanya teman-teman itu merespon dengan baik. Teman-teman di kelas itu merespon dengan baik. Oke, dilanjut aja. Terus yang lain itu yang marah, yang sering guyon itu biasanya dimarahi sama teman yang lainnya. Sebenarnya itu juga bergantung kedewasaan. Jadi teman-teman di kelas yang lain itu juga sangat mempengaruhi. Dia itu mampu mengingatkan teman yang membuat onar itu apa tidak. Itu kalau langkah saya biasanya seperti itu kalau di kelas. Jadi yang pertama saya alihkan dulu pembahasannya atau apa namanya ini ini yang terakhir itu mengancam. Ini sudah hal biasa kalau di kelas ya. Kalau di kelas ini ya tapi kalau sama dosen jangan sampai ngancam. Itu yang biasa saya lakukan. Atau teman-teman kalau saya juga biasanya kan yang membuat bosan itu ketika teman-teman presentasinya cuma duduk atau cuma baca. Tapi kalau teman-teman sebenarnya mempresentasikan itu dengan berdiri, dengan sudah paham terkait konten, itu nanti teman-teman akan lebih mudah. Dan itu akan menambah semangat teman-teman yang ikut, meskipun itu tidak ada dosen.
Saya sering melakukan hal tersebut di kelas, jadi meskipun tidak ada dosen, tapi kita sudah memahami materi itu dengan baik, kita sudah menguasai, kita bisa mempresentasikan dengan baik, teman-teman itu malah akan sangat bersemangat dibandingkan nggak ada dosen. Jadi itu kembali kepada mahasiswa juga, dia mampu tidak untuk menguasai kelas itu. Itu ya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini Kak, di kolom komentar sudah ada yang bertanya dari Sylvia Devita. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya moderator mengkondisikan audiens agar tidak kritik ketika sesi tanya jawab belum ada yang bertanya sama sekali? Bisa langsung ditanggapi Kak? Ya, sebenarnya ada banyak cara ya, ada banyak cara. Salah satu caranya tadi yang dicontohkan sama Ani, yaitu moderator bertanya terlebih dahulu. Itu untuk memancing, fungsinya untuk memancing para peserta yang lain itu untuk bertanya. Usahakan juga pertanyaan yang disampaikan moderator itu pertanyaan yang akan memancing respon dari teman-teman yang lain. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh moderator itu harus lebih menarik dibandingkan pertanyaan yang mungkin nanti akan muncul dari para peserta, karena itu juga akan mempengaruhi. Cara lainnya adalah memberikan kesempatan kepada narasumber untuk bercerita tentang pengalamannya, tentang materi itu. Misalkan tentang gini ya, misalkan materi public speaking, maka moderator boleh mempersilakan kepada narasumber untuk memberikan atau memberi lebih tentang materi berdasarkan pengalaman aslinya. Dia pernah jadi apa di public speaking, dia pernah mengalami apa di public speaking, kendalanya seperti apa. Biasanya itu juga akan memancing para peserta untuk bertanya, karena itu juga pernah dirasakan oleh peserta. Seperti itu. Kalau untuk mengatasi ketika belum ada pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta, sedangkan itu sudah masuk sesi tanya jawab, kalau biasanya rata-rata menggunakan cara-cara itu. Atau kalau ada slide-nya belum kalau ada slide tentang video yang disiapkan oleh pemateri, tapi itu belum ditampilkan oleh moderator karena waktu terbatas, itu boleh juga digunakan. Jadi konten yang belum disampaikan itu boleh ditampilkan kembali, dan itu yang sifatnya menarik. Seperti itu. Baik Kak, untuk selanjutnya dari Sheila V. Inggris. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita mengira-ngira kalau pas berbicara itu tidak ada kecepatan dan tidak keterlambatan? Terima kasih. Bisa langsung ditanggapi Kak. Oke. Untuk mengira-ngira ya, sebenarnya ini juga bergantung kepada masing-masing individu. Kalau saya itu model bicaranya memang model cepat. Jadi saya itu agak-agak nyaman kalau berbicara lambat. Makanya dari dulu saya senang berbicara cepat sejak SMA. Bahkan sampai sekarang juga masih. Makanya saya senang sekali kalau ikut lomba debat, karena di debat itu kita memang dituntut kecepatan dalam berbicara dan kebenaran dalam berbicara. Karena dituntut selain harus ilmiah, kita juga harus mampu berpikir secara analogi kita. Kita harus mampu berpikir bagaimana hal tersebut secara pemikiran kita. Itu kalau dalam lomba debat. Makanya ini juga bergantung seseorang. Tapi itu bisa dilatih ya. Itu bisa dilatih pelan-pelan. Ketika ketika berbicara supaya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, itu bisa dilatih. Cara berlatihnya kalian bisa berlatih secara mandiri di rumah, ataupun dimulai dari hal-hal kecil. Ketika kalian berbicara dengan ibu di rumah, ataupun misalkan kalian lagi melakukan kegiatan diskusi yang sifatnya masih mini atau kecil, itu coba kalian jadi moderator, terus kalian nanti menyampaikan itu menggunakan kata-kata yang lebih yang lebih lambat. Kalau memang kalian terlalu cepat untuk menyampaikan sebuah hal. Dan nanti silakan kalian minta minta penilaian kepada teman. Sekali lagi,
saya tekankan bahwa orang lain itu juga sangat berpengaruh terhadap penilaian terhadap apa yang kalian ucapkan. Jadi jangan sampai acuh tidak acuh dengan pendapat orang lain atau penilaian orang lain, karena itu akan sangat membantu kalian. Tapi orang yang dipercaya ya, kalau teman yang suka humor itu biasanya meskipun kalian benar disalahkan. Jadi misalkan udah mulai turun cepatnya, masih saja kalian biasanya dibilang cepat. Kalau yang terlalu banyak humor biasanya seperti itu. Tapi bergantung kedekatan kalian juga sih bersama teman. Itu bisa dilatih pelan-pelan. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Alvina. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, bagaimana cara kita mengatasi grogi yang tiba-tiba datang saat kita menjadi moderator? Misalnya contoh kecil saat menjadi moderator atau saat melaksanakan presentasi pada perkuliahan. Karena tentunya saat kita grogi, audiens pasti dapat merasakannya Kak. Dan ini semakin mengganggu fokus moderator tersebut. Bisa langsung ditanggapi. Oke, benar sekali ya. Ini berlaku hampir ke semua orang, saya rasa, ketika apa ya? Ini terjadi sebenarnya karena memang yang pertama ya, jam terbangnya atau belum terbiasa menjadi moderator, ataupun kalau mau menjadi moderator itu berbeda dari yang biasa dia moderatori. Misalkan Alvina jadi moderator di kelas sudah lancar, sudah mampu dan lain sebagainya. Tapi ketika Alvina nanti menjadi moderator acara-acara yang sifatnya nasional, yang sudah tingkatnya lebih tinggi, dia itu akan sendirinya merasa grogi. Itu yang dinamakan nervous atau demam panggung nanti. Cara mengatasinya, seperti yang saya sampaikan tadi di slide, salah satu caranya adalah menggunakan body language. Body language-nya nanti ditambah. Jadi kalau misalkan tadi cuma jalan, silakan nanti mainkan gerakan tangan, mainkan kepala. Kalian harus menghadap kemana ketika menyampaikan ini. Kalian harus menggunakan gerakan tangan apa ketika menyampaikan ini. Dan yang terakhir, kalau untuk saya, untuk menghilangkan nervous atau demam panggung, sebelum acara dimulai, kalian itu tarik nafas dalam-dalam 3 kali. Itu pasti akan membuat kalian lebih nyaman. Kalian itu akan lebih santai, akan lebih rileks. Jadi sebelum acara, misalkan tadi Ani, sebelum acara dimulai, Ani tarik nafas dulu. Ketika ada nervous atau lain sebagainya, ada nervous, coba tarik nafas 3 kali, pelan-pelan, turunkan, seperti itu. Itu pasti akan membuat kalian lebih rileks. Kalian akan lebih nyaman. Seperti itu. Kalau di kelas, kalian untuk menghilangkan itu ya, karena repot kalau udah di kelas itu, terlalu dekat itu soalnya sama teman. Jadi meskipun kalian tidak salah, ya disalahkan. Itu repotnya. Kalau di kelas ya, karena kedekatan kalian itu sudah sangat dekat, kedekatan emosional, kedekatan yang lain-lain itu sudah sangat dekat. Kalau groginya tangan ya, kalian itu bisa menggunakan, salah satunya adalah bolpen atau pegang kertas. Jadi tangan itu biasanya kan gemetar ya, gemetar, gerak gini, gerak terus. Itu bisa kalian carikan solusi memegang apa gitu, misalkan pegang bolpen, pensil, kertas, supaya tangan kalian itu berkurang gerakannya. Atau kalian lagi pegang Mac di kelas, misalkan ada Mac, kalian itu gini, tangan satunya boleh dikebelakangkan, atau tangan satunya megang benda lain, misalkan pegang buku, itu akan mengurangi nervous kalian. Dan jangan memandang seseorang itu pandang matanya, karena kalau kalian memandang mata seseorang itu akan mengurangi kepercayaan diri kalian. Jadi kalau kalian menjadi MC atau menjadi moderator, kalian itu pandang orang, tapi pandang ini dagunya, itu akan mengurangi nervous kalian. Karena tatapan mata itu akan mengurangi kepercayaan diri. Ini sudah sangat sudah lumrah. Saya juga sering seperti itu, ketika menatap mata orang, maka kepercayaan diri itu akan sendirinya berkurang. Tapi kalau kita fokuskan ke dagu orang itu, kita nanti tidak akan mengurangi kepercayaan diri. Seperti itu. Baik Kak, ini masih ada tanggapan dari Alvina. Katanya kalau online gimana Kak? Mau jalan kemana gitu? Tadi kan disampaikan.
bahwa Iya, iya. Kalau online itu repot sebenarnya, karena memang eh, kalau Zoom itu sebenarnya fiturnya lebih lengkap. Jadi admin itu bisa tiba-tiba bisa mematikan nanti anggota peserta yang membuat gaduh, tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Tapi kalau di online, tetap ya, kalau di online itu yang paling penting adalah media yang kalian gunakan. Jangan sampai kalian terlalu berbicara banyak tanpa ada media. Jadi paling tidak kalian harus ada PPT untuk menyeimbangi orang lain itu tertarik kepada apa yang kalian sampaikan. Karena kalau kalian monoton hanya menyampaikan materi, itu akan benar-benar membuat orang lain itu bosan. Dan kadang meskipun orangnya ada di dalam, tapi sebenarnya dia ke WA, itu ditinggal, tapi suaranya masih kedengeran, tapi sambil chatan di WA. Itu sering sekali terjadi. Maka untuk mengatasi hal tersebut, ya harus dibuat semenarik mungkin materi yang akan kalian sampaikan. Kalau itu perhatian dari para peserta itu kurang, bagaimana caranya kalian untuk membuat para peserta itu bisa tertarik? Ya kalian harus menggunakan bahasa yang dengan suara yang lebih pas, kapan harus tinggi, kapan harus rendah, kemudian juga gunakan gerakan tubuh, bolehlah kepala sama tangan kalau lagi online, karena itu yang masih masih bisa dijangkau oleh kamera. Ya maksimalkan seadanya dulu lah kalau online ya, karena memang sampai sekarang belum ada cara yang sangat efektif untuk pembelajaran online. Masih banyak sekali para pakar yang sedang mengembangkan, akan tetapi sampai saat ini belum ada solusi ataupun formula yang sangat pas untuk pembelajaran online seperti itu, seperti apa. Itu. baik Kak, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Itu Kak, sambil menunggu yang ada pertanyaan lagi, mungkin kakak bisa menceritakan pengalaman kakak pas waktu pertama kali jadi MC, jadi moderator gitu Kak. Sekalian memberikan tips dan trik kepada kita agar public speaking kita itu lebih bagus gitu loh Kak, nggak ribet kalau ngomong gitu. Iya, sebenarnya kalau berbicara pengalaman, tidak terlalu banyak pengalaman yang saya jalankan. Tapi saya selalu optimis, apapun yang diberikan tugas ataupun tanggungan kepada saya selalu laksanakan. Bahkan beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya diminta untuk jadi MC di sebuah acara, ya udah saya terima saja, karena dengan hal-hal seperti itu kita belajar banyak hal baru. Kalau masih baru belajar, saya sarankan sebaiknya mulai dari hal-hal yang lebih kecil dulu. Jadi diskusi di kelas itu coba teman-teman nanti itu kalau kalian sudah mampu membaca dan menguasai audiens, maka kalian berhasil. Poin pentingnya yang sangat penting dalam public speaking ya audiens. Kalian mampu tidak untuk menguasai itu? Kalau kalian sudah mampu di sana, wes itu kalian sudah menjadi seorang public speaker yang profesional. Banyak pengalaman ya. Waktu saya menemukan ini formula grogi itu sejak ada di kelas, presentasi di kelas, saya kok grogi terus. Akhirnya saya memegang bolpen. Sampai sekarang saya kebiasaan kalau acara-acara moderator ataupun diskusi yang tidak memegang mic, pasti saya menggunakan bolpen atau kertas sebagai penyimbang saya. Dan sebelum melakukan kegiatan, saya pasti kegiatan sebagai speaker ya, di MC, di moderator, dan lain sebagainya, itu pasti saya melakukan peregangan atau senam santai, tarik nafas 3 kali, itu untuk mengurangi beban. Karena kita akan kepikiran ya, masalahnya itu kita kadang kan takut ya, audiennya nanti takut nggak suka, takut penampilan kita nggak perfect, dan lain sebagainya. Itu yang benar-benar sebenarnya menjadi masalah dan harus ditanggulangi.
Oke, Ani? Iya Kak, terima kasih atas sharingnya. Untuk teman-teman mungkin ada yang masih bingung dan perlu ditanyakan, bisa langsung bertanya. Langsung nggak apa-apa, tanya. Gimana Kak? Udah mau nulis, boleh tanya langsung nggak apa-apa. Nah, untuk yang males ngetik bisa langsung mengaktifkan mikrofon nggak apa-apa. Ini angkatan 20, mungkin ada yang ingin bertanya. Angkatan baru ya, mana yang angkatan baru saya belum kenal ini. Oke. Itu Kak, kan saya pernah dengar nih ya Kak, katanya kalau mau melatih public speaking itu perbanyakin jam terbang sama sering baca-baca buku. Itu bener nggak Kak? Iya. Itu jelas ya, jelas sekali. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, eh, membaca dan literasi itu hal yang sangat penting bagi seorang public speaker. Karena gini, ketika kalian banyak wawasan, ketika kalian banyak pengetahuan baru, itu akan menunjang ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu. Jadi, misalkan kalian ingin membahas tentang sejarah, tapi kalian punya wawasan yang luas, sejarah itu nanti bisa kalian kaitkan dengan banyak hal. Bisa kalian kaitkan dengan apa kenegaraan, bisa kalian kaitkan dengan bela negara, bisa kalian kaitkan dengan seorang tokoh dan lain sebagainya. Itu berkat apa? Karena berkat wawasan kalian. Dan jam terbang juga memang sangat menentukan ya. Ketika kalian menjadi MC masih pemula, dengan kalian sudah handal, sering menjadi MC itu pasti akan sangat berbeda. Karena ketika kalian apa ya sering menjadi MC itu kalian akan lebih sering mengetahui, kalian akan lebih sering tahu, oh saya kurangnya di sini ya. Nanti ketika MC selanjutnya kan kalian bisa memperbaiki dan nanti seterusnya kalian akan sampai pada titik kalian menjadi seorang MC profesional. Intinya selalu aja belajar ya, latihan. Itu saja sebenarnya sih. Kalau kalian kekeh, kalian mau untuk belajar dan berlatih, pasti kalian bisa. Itu pasti, tidak usah khawatir. Jadi public speaker itu tidak hanya faktor gen ya. Faktor gen itu sangat kecil pengaruhnya. Yang sangat menentukan itu faktor lingkungan dan yang paling penting lagi itu latihan. Itu yang menjadi poin sangat penting bagi seorang speaker. Baik Kak. Tapi misal kalau itu Kak, kita kan ya kadang kan ada yang males baca gitu ya Kak. Itu kalau misal pakai yang mendengarkan gitu, misal nonton video atau apa itu bisa nggak Kak? Ya, jadi seseorang itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Kalau saya dibandingkan video dengan membaca, saya akan lebih mudah ingat dan lebih mudah paham ketika membaca. Jadi itu kembali kepada ciri-ciri atau ciri khas orang-orang itu. Misalkan Ani lebih paham untuk memahami sebuah hal itu dengan melihat video atau visual atau audio visual. Jadi berarti silakan Ani nanti belajarnya dengan konsep itu. Ada orang yang kalau belajar nggak dengerin musik dia nggak paham. Ada yang kayak gitu. Jadi itu kembali pada model-model dia, cara belajarnya nanti seperti apa. Apapun yang mendukung dan menunjang dia lebih paham, mudah paham, silakan dilakukan. Jadi formasi atau formula-formula seperti itu kembali kepada individu. Misalkan Sylvia, Alvina, Stella lebih, misalkan Stella ya belajarnya dia akan lebih mudah paham itu kalau audio saja, jadi mendengarkan pakai mikrofon. Sedangkan Sylvia kalau lebih paham itu kalau membaca. Sedangkan Alvina dia akan paham kalau audio visual atau video. Itu menjadi ciri khas masing-masing orang. Jadi tidak melulu hanya dengan membaca.
Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Baiklah karena tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih Kak Mahrus atas penyampaian materinya. Sebelum saya tutup, mungkin dari Kakak ada yang dua patah kata yang mau disampaikan kepada teman-teman semua agar kita semua itu benar-benar dapat belajar public speaking gitu Kak. Ya, mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tidak ada orang yang terbentuk menjadi seseorang yang hebat itu berdasarkan hal-hal yang mudah. Jadi kita bisa menjadi hebat karena kita mau dan kita berlatih serta berusaha. Maka dari itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, lawan kata malas, lawan kata tidak mau belajar, itu akan membuat kalian menyesal di masa depan. Jadi semangat belajar, waktu yang ada sekarang ini benar-benar harus kalian gunakan untuk menjadi seorang yang lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kalian ingin mengenal dunia, maka kalian harus membaca. Kalau kalian ingin dikenal oleh dunia, maka kalian harus menulis. Jika kalian ingin mengubah dunia, maka kalian harus membaca dan berbicara pada orang lain. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, moderator, para peserta, ketua umum, Pak Pembina. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mahrus atas penyampaian materinya. Untuk kesimpulan pada pelatihan siang hari ini yaitu public speaking. Public speaking merupakan seni berbicara di depan umum, dan jenis public speaking sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama pidato dan ceramah, yang kedua moderator, yang ketiga MC atau pembawa acara, dan yang keempat sambutan dan lain-lain. Untuk teman-teman diharapkan jangan keluar mic dulu karena link absensi akan di-share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk meng-SS pelatihan pada sore ini untuk bukti pada link presensi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kajian online Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelatihan pada siang hari ini berlangsung dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mahrus selaku pemateri, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia gabung pada pelatihan sore hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan mulai dari awal hingga akhir, baik sengaja maupun tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.